rekstir bocor. Nah, jadi kalau saya lihat juga banyak banget teman-teman yang kasusnya sama, rekstirnya bocor. Halo, ketemu lagi para pecinta Timor dengan saya di KSN Channel. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu di link merah di bawah ini ya. Oke. Kali ini saya mau membahas gimana sih saya selama ini merawat Timor. Saya akan ceritain dari awal saya beli sampai saat ini ya. Nah, awalnya tuh saya beli Timor itu di tahun 2018 bulan Maret. Jadi kalau sekarang itu bulan April 2020, berarti sudah 2 tahun 1 bulan saya pakai Timor ini. Pada saat itu saya beli dengan kondisi semua normal, pajak hidup, kelistrikan hidup semua, body lumayan lah, standar gitu ya, masih kalengan juga ya. Cuma pintu belah kiri kayaknya udah dengkulan gitu. Sekarang sih udah agak retak gitu. Terus semua hidup, radio ada, AC dingin, terus lain-lainnya, power window juga berjalan semua, central lock berjalan, terus apa lagi, wiper berjalan. Dan waktu itu dapatnya peleknya racing, pelek ring 16 celong. Cuma dengan ada kejadian saya juga nggak begitu ngeh, tiba-tiba pas saya lihat di rumah itu pelek salah belakang kiri itu udah gompal. Oh no. Dan gompalnya pun di bagian baut. Jadi saya agak ngeri gitu. Akhirnya saya foto dan saya iklanin aja, saya mau jual gitu. Cuma repot juga nih mau jual 3 pelek, gimana caranya gitu ya. Akhirnya hari demi hari ada juga tuh yang nyangkut dan mau beli, mau bayarin pelek, tapi dia nanya juga pelek yang rusaknya masih ada enggak gitu. Dia bilang masih ada nih. Oh yaudah diangkut sekalian deh, nggak apa-apa, rusak juga gitu. Waktu itu akhirnya dijual aja, lumayan juga, dapat 1,5 juta. Saya ganti dulu yang pelek kaleng aja deh gitu. Saya ganti pelek kaleng, dapat harga 500.000, dapat 4. Ada terus saya pasangin ban yang baru dan oke, dari ban aman. Terus pada saat baru beli itu, ini kondisi mobil ceper banget gitu ya. Dan saya yang nggak biasa bawa mobil ceper, lumayan ini juga ya, penyesuaiannya di jalan kadang gasruk gitu ya. Tapi ya lama kelamaan jadi terbiasa, tapi capek juga dirasa gitu ya. Apalagi waktu itu pengen bawa keluarga juga kan untuk pulang kampung. Akhirnya yaudahlah standarin aja deh, beli per standar. Akhirnya udah standar ya, kondisi sekarang inilah standarnya, tinggi standar, dan bannya masih pelek kaleng. Tapi nggak masalah lah, yang penting di bawahnya nyaman. Biarin dari luarnya buluk juga nggak apa-apa, yang penting semua normal, nggak ada kendala, trouble. Nah, ngerawatnya bagaimana ya? Ngerawat sih sebenarnya biasa aja ya gitu. Waktunya ganti oli ya ganti oli, waktunya ganti filter oli ganti, waktunya isi bensin ya isi bensin gitu ya. Terus apalagi ya, ganti busi ya ganti busi gitu ya. Terus apa ya, sebenarnya kalau part yang udah pernah diganti ini selama saya megang 2 tahun ini, yang udah pernah diganti itu busi, terus ini apa, karet wiper, terus aki waktu pertama kali beli bulan Maret. Nah, saya bulan 5-nya bulan Mei saya ganti baru. Dari bulan Mei itu kemarin baru ganti lagi bulan Februari, hampir 2 tahun tuh aki. Ini sekarang berarti baru 2 bulan nih akinya. Terus pernah ganti juga dinamo starter ganti, karena memang waktu itu
di starter kadang berat nih. Dan setelah baca-baca, kalau dinamo Timor tuh nggak usah di servis, mendingan ganti sekalian gitu, karena nggak bakal tahan lama. Dan ketika ke bengkel dinamo pun disaraninnya dengan hal yang sama gitu ya. Oh, kalau dinamo Timor nih dia nggak bisa di ganti satuan di dalamannya gitu, jadi harus benar-benar sebundel gitu. Akhirnya ya udah deh, kalau mau diganti gimana, emang ada gitu ya, copotan Timor nggak ada gitu. Tapi beruntungnya dia bisa pakai punya yang lain gitu. Dan waktu itu nih saya kalau nggak salah ya pakai punyanya Mitsubishi kalau nggak salah deh. Tapi nggak tahu Mitsubishi apa gitu ya. Nah, dinamo starternya, dan habis diganti enteng starternya. Jadi waktu itu PR banget tuh kalau dinamo starternya udah mulai masalah, dia itu kendalanya itu ketika mesin panas dan kita berhenti mau starter lagi, dia berat karena dalam kondisi panas. Sedangkan kalau kondisi dingin dia masih kuat ngangkat. Dan itu tuh hal itu yang saya alami waktu itu. Nah, PR-nya itu kalau lagi berhenti ngisi bensin, waduh, nggak nyala. Akhirnya didorong. Tuh, ya, akhirnya kemarin tuh, yaudah kemarin ganti dinamonya deh gitu. Udah ganti dinamo, alhamdulillah lancar, enteng. Nah, dari situ terus kemarin ganti aki. Nah, waktu ganti aki juga sama tuh kendalanya, persis kayak waktu dinamo starternya mulai masalah, dia berat juga gitu. Dan ternyata saya pikir apa dinamonya lagi nih gitu ya, tapi kalau saya lihat riwayat gitu ya, ini kayaknya akinya juga udah lama gitu ya. Oh, coba deh ganti aki. Terus dicek bener, dia kekuatan akinya udah lemah, udah waktu dicek itu 30% kekuatan akinya. Jadi ya bener-bener ini kurang. Cara ganti aki dan lancar kembali. Nah, terus kalau busi waktu itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma emang saya kan sebelumnya juga nggak tahu nih terakhir ganti busi kapan ya. Semenjak saya beli ada ya sekitar setahun, udah saya ganti aja deh gitu. Saya ganti. Nah, ini udah busi ini udah hampir setahun lagi nih. Nah, cuman ya pergantian busi itu per berapa saya belum tahu sih. Ntar paling cari dulu apa ya, kalau nggak setahun ya ganti aja lah ya. Terus apa lagi yang udah pernah diganti ya? Kampas kopling udah pernah ganti. Itu waktu itu ceritanya tuh pas ganti kampas kopling pas lagi ada kendala di gearbox. Nah, waktu itu sempat kejadian persneling saya tuh, jadi tentang gearbox saya ngalamin 2 kali nih. Pertama, giginya nggak mau masuk ke gigi 3. Nah, jadi berjalan cuma di 1, 2, 4, dan 5. Kalau gigi 3 tuh dia balik lagi ke netral, ngelos aja gitu, nggak mau nyangkut. Nah, akhirnya turunin gearbox, dicek, benerin. Nggak tahu itu waktu itu ada apanya yang berubah gitu ya, ada pelor-pelornya gitulah. Terus udah sekalian turun gearbox, ya udah ganti kopling juga deh gitu. Nah, ganti kampas koplingnya, ganti kampas kopling, dan udah naik lagi gearboxnya normal lagi. Nah, terus kejadian kedua, kejadian lagi nih waktu itu pas lagi mau ke acara ini lagi apa ya, jadi di komunitas tuh lagi mau menghadiri acara modifikasi gitu, kontes acara kontes. Nah, kebetulan deket rumah juga, saya datang di tengah jalan, kebalikannya dari yang kemarin. Kalau kemarin nggak bisa masuk gigi 3, sekarang dia cuma nyangkut di gigi 3, nggak bisa bergerak lagi, udah bener-bener nyangkut aja nggak bisa digerakin. Jadi udah nggak bisa balik lagi gitu. Kalau yang sebelumnya kan kita masih bisa kesana kemari, ke 1, ke 2, ke 4, ke 5, cuma gigi 3-nya nggak bisa karena ngelos. Kalau ini udah ngunci, ngelok, udah diem di tempat. Akhirnya paksain jalan dengan gigi 3 terus.
ke tempat teman terdekat itu. Dan kebetulan memang pas kebetulan banget di teman terdekat itu ya emang ibaratnya punya bengkel lah gitu. Udah saya titipin di situ, nginep berapa malam gitu. Benerin gearbox. Ada waktu itu ada baut baut 10 yang di dalam tuh patah, jadi karena itu akhirnya udah naik lagi ya, lancar lagi. Nah selama 2 tahun ini itu aja sih yang pernah oh iya ada satu lagi, sempat waktu itu juga pernah ngalamin remnya macet. Jadi lagi jalan nih tiba-tiba berat berhenti dan panas satu roda. Ternyata dari master rem atasnya, jadi waktu itu ganti master remnya dan normal. Nah itu jadi selama 2 tahun ini yang pernah saya ganti ada master rem, ada kampas kopling, ada busi, ada karet wiper, ada aki. Nah satu lagi waktu itu rekstir bocor. Nah jadi kalau saya lihat juga banyak juga tuh teman-teman yang kasusnya sama, rekstirnya bocor. Waktu itu akhirnya saya kalau mau pergi itu sebelum pergi nambahin oli dulu nih ke tabung power steering, tambahin, dan sekali jalan habis. Lumayan parah juga sih itu, tapi saya cukup lama tuh bertahan dengan kondisi kayak gitu, nambah oli beli oli terus gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir beli oli udah lumayan banyak juga gitu. Akhirnya yaudahlah daripada beli oli terus gitu, udah paksain beli rekstir copotan dan alhamdulillah dapat gitu ya, langsung pasang dan alhamdulillah soft, nggak bocor lagi. Dan kondisi sekarang normal semua, hanya ya kalau kita ngelihat dari luar mah buluk gitu ya, mobil tua, pintunya juga udah ada yang mulai retak catnya gitu ya, kusem gitu ya, ada bagian kusemnya juga, nggak ada kinclong-kinclongnya lah gitu ya. Tapi ya inilah ya, punya cuma mampu segini, yang penting semua fungsinya normal, bisa jalan gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin akhir tahun kita tes tuh road trip ke Bali pulang pergi selama 8 hari kurang lebih, alhamdulillah nggak ada kendala. Itu perjalanan pertama yang jauh tanpa kendala, alhamdulillah. Jadi waktu saya pertama beli itu pertama dibawa jauh ke Jogja itu dengan kondisi rekstir bocor. Jadi kalau itu ke Jogja pulang pergi habis, waktu itu masih belum terlalu parah, jadi habis 1 botol oli 1 liter itu selama berangkat, terus balik lagi ke sini 2 deng. Jadi pas berangkat habis 1 botol, pas pulang ke sini habis 1 botol itu. Terus perjalanan kemana lagi yang jauh, ke Cirebon, acara komunitas juga itu dengan kondisi rekstir masih bocor juga. Terus pernah dipakai kemana lagi nih ya, ke 2 hours later. Terus ke puncak, ya puncak deket lah, masih jarak dekat. Ya lain-lainnya lebih ya sekitaran menghadiri acara-acara komunitas kayak gitu aja sih. Dan waktu awal-awal sih saya masih pakai harian ya, jadi pakai buat kerja. Cuman udah di tahun 2000 setahun terakhir ya karena kerjanya di rumah ya udah, jadi paling keluar weekend doang sih gitu. Di situ udah, sekarang kondisi normal alhamdulillah. Ya sebenarnya selama kita jaga fungsinya dari komponen-komponen yang ada ya, harusnya sih normal-normal aja gitu, nggak susah kok ngerawatnya gitu, walaupun mobil tua. Dan nggak perlu khawatir juga tentang spare part. Kalau selama ini sih saya mau nyari spare part masih cukup mudah ya, apalagi kita mau nyari di komunitas, mau cari di online shop itu banyak kok, masih banyak. Kita masih gampang nyarinya gitu. Dan bengkel yang sering nanganin pun masih banyak gitu ya, apalagi di komunitas juga kita ada banyak lah bengkel yang emang tempat timurnya gitu ya, di per wilayah tuh masing-masing ada gitu. Apalagi
kalau kita ngeliat di komunitas juga dia banyak juga member di seluruh kota, jadi rata-rata tuh di tiap wilayah pasti ada bengkel dari teman-teman gitu ya yang sering ngoprek gitu ya. Ya jadi ya kita percayaan ke situ aja lah. Kalau paling ya kalau cuma simpel sih biasanya saya nyoba praktek sendiri gitu, maksudnya bukan karena apa ya, jadi cuma saya tuh orangnya pengen tahu gitu ya, tapi biasanya saya tuh beraninya cuma buat punya sendiri gitu, tapi kalau buat orang lain mah nggak berani gitu, takut malah tambah rusak. Jadi paling kalau mobil sendiri kan di otak-atik kerusak, ya udah mobil sendiri ini gitu ya. Kalau bener alhamdulillah, kalau salah ya cari lagi tutorialnya gitu. Oke, itu aja sharing-sharing dari saya tentang selama ini saya pakai mobil Timor ini, dan semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang lagi ngerawat Timor, yang lagi punya masalah di Timornya, semoga cepat solve dan buat Timor itu mobil enak.